Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan teman-teman semua pada pembelajaran kita bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang part of speech. Jadi kita langsung saja. Jadi inilah yang akan menjadi topik bahasan kita pada sesi kali ini, part of speech. Jadi part of speech itu merupakan hal kajian terpenting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sebab mengapa? Karena part of speech ini part of speech ini dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kelas kata. Mengapa kita perlu memahami, mengetahui part of speech ini atau kelas kata ini ketika kita mempelajari bahasa Inggris? Karena kelas kata itu memiliki penggunaan yang berbeda, ya, masing-masing memiliki fungsi dalam membentuk kata, frase ataupun kalimat. Jadi ketika kita tidak mengetahui fungsi dan masing-masing dari setiap kelas kata ini, maka kita akan mengalami kesulitan dalam menyusun frase, kata ataupun kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi itulah yang harus kita ketahui. Lalu apa saja itu part of speech? Part of speech itu terdiri dari 8 bagian. Jadi yang pertama itu ada yang namanya noun. Noun, a word that names a person, a place, a thing, or an idea. Jadi noun itu adalah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, disebut dengan kata benda. Jadi kata, a word, kata yang menamai, yang digunakan untuk menamai a person, untuk menamai orang, a place, menamai tempat, a thing, menamai sesuatu, or an idea, atau juga menamai ide. Seperti misalnya menamai orang, misalnya tuh menamai orang kayak a teacher, Herman, Susilo, dan lain sebagainya. Pokoknya menamai orang, ya. Kemudian a place, misalnya in Jakarta, in Polewali Mandar, in United States. Itu merupakan semua contoh dari tempat, a thing, sesuatu. Jadi itu noun. Noun sendiri itu ada juga yang disebut dengan proper nouns. Proper noun itu name a particular person, place, thing, or idea and begin with a capital letter. Jadi proper noun itu adalah untuk menamai orang tertentu, seperti tempat, sesuatu, idea, yang biasanya diawali dengan huruf kapital atau huruf besar, seperti ini yang dicontohkan: United States, June, Laos, Indonesia, Indonesian, apalagi nama-nama daerah misalnya Makassar, Mamuju, Jawa. Itu merupakan contoh-contoh dari proper nouns. Ada juga yang disebut dengan common nouns. Common nouns do not name a particular person, yang tidak menamai orang tertentu, tempat ataupun sesuatu. Do not need capitalization, yang tidak butuh, tidak perlu huruf kapital atau huruf besar di awalnya, seperti ini yang contohkan: country, month, school, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu ya noun. Sekarang kita lanjut kepada bahasan selanjutnya, parts or speech selanjutnya. Apa itu pronouns? Apa itu pronouns? A word used instead of nouns. Jadi kata yang digunakan untuk menggantikan noun. It is a substitute for a noun, yang jadi sebagai pengganti, dalam kata benda itu. Misalnya, Jim outrun the animals. Jadi ini Jim, ini orang, ya. Jadi ketika ini kita mau jadikan menjadi pronoun, itu dirubah menjadi he. Karena dia ini laki-laki, maka kita mengatakan he outrun them.
ini he dan them ini merupakan bagian dari pronouns, ya. Contoh yang lain misalnya he, dia laki-laki, him untuknya, his miliknya, she dia perempuan, her miliknya, hers miliknya, and it untuk benda. Nah, jadi untuk lebih jelasnya terkait dengan pronouns ini kita lihat ya. Nah, ini dia. Jadi pronoun sendiri itu terbagi menjadi ini beberapa. Ada subject pronouns, ada pronoun sebagai subjek, subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronouns, reflexive pronouns. Masing-masing ini memiliki arti yang sama, tapi penggunaannya yang berbeda, ya. Misalnya contoh ini, I saya, you kamu, he dia laki-laki, she dia perempuan, it dia untuk benda, we kita, you kamu, they. Jadi ini adalah subjek. Subjek artinya pelaku dalam sebuah kalimat. Misalnya kamu memanggil saya. Nah, jadi you call me. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi kamu itu sebagai subjek di situ. Sementara saya di situ yang ini me, you call me adalah objek pronouns. Dia juga bagian dari pronouns. Jadi ini terkait dengan English terkait dengan pronouns. Pronoun itu akan ada pertemuan khusus untuk membahas ini secara detail, ya. Jadi ini hanya sebatas pengantar umum saja, ya, yang merupakan bagian dari part speech, merupakan bagian dari kelas kata. Oke ya, lanjut. Kemudian ada juga verb. Jadi verb ini ya tentu bagian dari part speech, kelas kata, di mana verb ini the main words in the predicate of a sentence that expresses action or being. Jadi kata yang digunakan the main word, kata kata yang digunakan dalam kalimat, ya, predikat sebagai predikat of a sentence dalam kalimat untuk mengekspresikan express action, untuk mengekspresikan tindakan, ya. Seperti apa contohnya? Ada juga action verb. Action verb tell what the subject does. Jadi dia menceritakan, memberitahu apa yang dilakukan oleh subjek. Nah, misalnya dia laki-laki makan. Nah, jadi makan di situ adalah merupakan action verb atau kata kerja aksi, ya, action verb. Jadi he eats dia makan, ya. Kemudian contoh lagi, ada juga verb phrase. Nah, ada juga kata kerja yang terbentuk dari frase, ya, phrase, ya. Seperti a words made up of more than one word. Jadi yang terbentuk dari gabungan lebih dari satu kata. Contohnya is studying. Jadi dia sedang belajar. Nah, saya contohkan dia laki-laki sedang belajar. He is studying. Jadi is studying ini merupakan kata kerja, ya. Jadi dalam satu kalimat itu pasti ada kata kerjanya, baik itu kata kerja utama ataupun auxiliary verb atau kata bantu saja, ya. Other verbs are called. Nah, jadi contoh lain, helping or auxiliary verb seperti has, have, dan lain sebagainya. Jadi saya rasa jelas, ya, terkait dengan verb ini. Selanjutnya, preposition. Apa itu preposition? A word that will show the relationship between a noun and some other word in the sentence. Jadi dia merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan antara noun, antara kata benda dengan beberapa kata yang lain dalam sebuah kalimat. Contoh ini, up, down, in, out, and through. Ke atas, turun, dalam, keluar, dan melempar. Jadi saya berikan contoh, I am in the class.